Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi dosen wabarakatuh. pengampu mata kuliah hari ini yaitu Biologi Umum kepada Ibu Saidatul Fuadia, SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang organ-organ tumbuhan. Saya sendiri yaitu Muftatu Syarifah dengan NIM 2403371 selaku moderator dan pemateri ketiga. Dan rekan-rekan saya yaitu yang pertama Nefrida Yaksi yang berperan sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Putri Khairani Aulia sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga ada Muhammad Haikal sebagai pemateri yang keempat. Itu dipersilakan kepada Nefrida Yaksi untuk mempresentasikan materi yang pertama. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama. Materinya tentang akar. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar radikula tumbuh menjadi akar tunggang. Sedangkan pada monokotil, akar tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi dengan kaliptra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, eh, pemanjangan, kematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Organ-organ pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan berikut dari luar ke dalam, terdiri dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, floem, xilem, dan pada bagian ujung akar terdapat tudung akar dan meristem apikal. Lanjut, karakteristik jaringan pada masing-masing bagian akar. Pertama, pada jaringan epidermis, terdiri atas satu lapis sel, tersusun rapat, sel tipis, sehingga mudah dilewati oleh air. Termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jaringan korteks tersusun atas berlapis-lapis sel yang tidak rapat, sehingga pada ruang antar sel dan memiliki dinding sel yang tipis. Di jaringan korteks dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan, dan lapisan yang terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Yang ketiga, jaringan endodermis. Jaringan endodermis yaitu pemisah antara korteks dan silinder pusat. Jaringan endodermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin sehingga membentuk pita Kaspari. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut sebagai sel penerus atau resap, sehingga memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Yang keempat, jaringan silinder pusat atau stele. Stele merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari perisikel atau perikambium yang merupakan lapisan terluar stele dan terletak di sebelah dalam endodermis. Perisikel terdiri atas sel parenkim yang menebal, berfungsi membentuk cabang akar dan untuk pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Pada stele, empelur terdiri atas florenkim dan terletak di bagian paling dalam atau antara berkas pengangkut. Berdasarkan struktur akar monokotil dan dikotil, kedua jenis akar ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Namun, pada akar monokotil terdapat empulur yang terletak di bagian terdalam akar. Lanjut, perbedaan struktur akar dikotil dan monokotil. Yang pertama, perbedaan pada xilem. Pada dikotil, xilem berbentuk bintang di pusat tersusun
tersusun radial. Pada monokotil, xilem berdekatan dengan floem. Perbedaan yang kedua, floemnya pada dikotil terletak di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dan dipisahkan oleh kambium kolateral terbuka. Pada monokotil, letaknya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium atau kolateral tertutup. Yang ketiga, empolor. Pada dikotil, empolor tidak ada, kalaupun ada ukurannya sangat kecil. Pada monokotil, empolornya ada, kandungan kadang berkembang menjadi sklerenkim. Dan perisikel. Pada dikotil, perisikel membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Pada monokotil, perisikel hanya membentuk cabang akar saja. Yang kelima, kambium. Pada dikotil memiliki kambium dan pada monokotil tidak memiliki kambium. Selanjutnya, fungsi akar. Fungsi akar yang pertama untuk menguatkan berdirinya batang. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga, alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Dan akar juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Baik, itulah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bella, terima kasih kepada Nefrida Yelsi yang telah menyampaikan materi yang pertama tentang akar. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Putri Khairani Aulia. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Nefrida Yelsi, yaitu batang. Nah, batang tumbuhan merupakan bagian yang menghubungkan akar, daun, dan bunga. Batang sangat penting karena sebagai pendukung tubuh tumbuhan, alat transportasi air, mineral, dan bahan-bahan makanan, serta tempat tumbuhnya cabang, daun, dan juga bunga. Struktur batang juga kompleks seperti struktur anatomi akar, tetapi struktur batang lebih banyak difungsikan sebagai penyalur atau pembawa nutrisi dari akar menuju daun. Nah, struktur anatomi batang tumbuhan antara monokotil dan dikotil berbeda sebagaimana gambar berikut. Nah, seperti yang kita lihat, ada beberapa perbedaan anatomi batang tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Yang pertama itu berdasarkan susunan berkas pembuluh. Pada dikotil, berkas pembuluhnya itu tersusun melingkar, sedangkan monokotil tersebar dan tidak teratur. Nah, yang kedua itu berdasarkan jaringan dasar. Kalau dikotil ada pemisahan jelas antara korteks dan juga empulurnya, sedangkan monokotil tidak ada pemisahan yang jelas antara korteks dan empulur. Selanjutnya perbedaannya yaitu ada di bagian pembuluh xilem dan floem. Kalau dikotil pembuluh xilem dan floem teratur dalam berkas pembuluh, kalau monokotil tersebar di seluruh batang. Nah, yang terakhir itu berdasarkan jaringan penguat. Pada dikotil terdapat di sekitar berkas pembuluh sebagai penguat, dan pada monokotil tidak begitu nampak atau sedikit berbeda. Tidak berbeda. Nah, pada selanjutnya itu ada batang para tumbuhan termasuk bagian pokok yang terbentuk dari titik tumbuh batang yang terdapat pada jaringan embrional. Sebelum terjadi pertumbuhan menebal sekunder, bagian struktur batang sama dengan bagian akar, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang pertama adalah epidermis, suatu lapisan batang yang tersusun dari selapis sel, rapat tanpa ruang antar sel dan berkutikula. Sel-sel penyusun jaringan epidermis selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utama epidermis yaitu sebagai lapisan pelindung dari kekeringan. Yang kedua itu ada korteks, suatu lapisan batang yang tersusun atas jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel dan cukup lebar. Next. Yang selanjutnya yaitu endodermis, suatu lapisan yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat.
Lapisan ini memiliki sel-sel yang bentuk dan susunan yang khas. Endodermis merupakan lapisan yang menjadi batas antara korteks dan juga silinder pusat. Pada endodermis, lapisan selnya banyak mengandung butir-butir zat tepung. Yang keempat, silinder pusat atau stele, yaitu suatu lapisan yang berada di bagian batang yang tersusun atas beberapa jaringan, seperti berkas pengangkut, empulur, dan perikambium. Perikambium atau perisikel merupakan lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Di sebelah dalamnya terdapat jaringan parenkim dengan berkas-berkas pembuluh pengangkut. Nah, berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem, yang merupakan kelanjutan dari xilem dan floem akar. Next. Seperti yang terlihat pada gambar, nah, jaringan xilem dan floem pada batang punya fungsi yang berbeda. Yang pertama itu xilem. Fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem juga berperan dalam menopang struktur tumbuhan karena dinding selnya yang tebal dan kuat. Sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk akar dan bagian yang sedang tumbuh. Nah, floem memiliki dinding sel yang lebih tipis dibandingkan xilem. Jadi, xilem berfungsi untuk transportasi air dari mineral ke atas, sedangkan floem untuk transportasi makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Next. Yang terakhir, yaitu fungsi batang. Yang pertama sebagai penopang atau penyokong tumbuhan agar berdiri tetap tegak. Yang kedua sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga sebagai tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan seperti daun, akar, dan bunga. Yang keempat sebagai alat transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Yang kelima sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencangkokan. Yang keenam, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya tebu. Dan yang terakhir, sebagai tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Khairani Aulia yang telah menyampaikan materi kedua tentang batang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang daun yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Daun merupakan salah satu organ penentu tingkat produksi tanaman karena peranannya sebagai penyerap dan mengubah energi cahaya pada proses fotosintesis. Daun merupakan organ pada tumbuhan terpenting yang menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan melalui proses yang kompleks, yang disebut dengan proses fotosintesis. Struktural protoplas dan dinding sel pada daun. Yaitu yang pertama ada sel-sel parenkima. Sel parenkima merupakan sebagian besar fungsi untuk melakukan metabolik tumbuhan, mensintesis dan menyimpan berbagai produk organik. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplast sel-sel parenkim pada daun. Selanjutnya ada sel kolenkima. Sel-sel kolenkim membantu menyokong bagian tumbuhan yang muda. Misalnya, batang-batang muda seringkali memiliki silinder kolenkim yang tepat berada di bawah permukaannya. Yang ketiga ada sel sklerenkim. Sel sklerenkim juga berfungsi sebagai unsur penyokong pada tumbuhan, namun dengan dinding sekunder tebal yang umumnya diperkuat oleh lignin. Sel selenkrima telah sedemikian terspesialisasi untuk menyokong tumbuhan, sehingga banyak yang tidak memiliki protoplas pada saat mencapai kematangan fungsional, yaitu tahapan dalam perkembangan sel ketika sel tersebut telah terspesialisasi untuk fungsi tersebut. Selanjutnya ada struktur anatomi pada daun. Struktur anatomi pada daun ada 3 jaringan, yaitu yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari daun. Epidermis yang umumnya mempunyai satu lapisan sel yang berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Pada jaringan epidermis terdapat 2 modifikasi, yaitu yang pertama ada trikoma. Trikoma adalah
rambut-rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsinya bervariasi berdasarkan dengan jumlah sel yang membangunnya. Trikoma dapat dibedakan menjadi uniseluler dan multiseluler. Yang kedua ada stomata. Stomata merupakan celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang khusus, yakni sel penutup stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan di atas tanah, tetapi paling banyak ditemukan pada daun. Pada daun, stomata dapat ditemukan di kedua permukaan daun atau pada satu permukaan daun saja. Yang selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan dasar yang dikelilingi epidermis atau terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan mesofil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan palisade. Jaringan palisade banyak mengandung kloroplas yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi fotosintesis. Yang kedua ada jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang atau disebut juga dengan jaringan spons terletak di bagian bawah jaringan palisade dan memiliki struktur atau bentuk yang lebih beragam. Yang ketiga ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada daun berisi jaringan yang berfungsi sebagai sistem transportasi bahan dan hasil fotosintesis. Jaringan pembuluh terdiri atas dua macam, yaitu ada xilem dan floem. Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Unsur-unsur pengangkut air pada xilem adalah sel-sel panjang yang terdiri dari dua jenis, yaitu trakeit dan unsur pembuluh atau vessel elemen. Yang kedua ada floem. Floem merupakan senyawa organik lainnya dan beberapa ion mineral diangkut di dalam floem tumbuhan melalui pembuluh yang dibentuk oleh rangkaian sel-sel yang disebut dengan anggota pembuluh tapis. Dan selanjutnya, fungsi dari jaringan epidermis yaitu trikoma merupakan salah satu derivat dari epidermis yang berfungsi sebagai rambut pelindung. Banyak terdapat di permukaan daun dan mempunyai bentuk yang bervariasi. Stomata merupakan celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang khusus disebut dengan sel penutup. Baiklah, itulah materi dari tentang daun. Selanjutnya materi tentang bunga yang akan disampaikan oleh Muhammad Haikal. Kepada Muhammad Haikal dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah bunga. Bunga adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk memproduksi atau berkembang biak. Dari bunga akan dihasilkan buah melalui proses penyembukan atau perkawinan antara organ bunga yang berfungsi sebagai organ betina yaitu fisil atau putik dan organ jantan yaitu stamen atau benang sari. Pada sebagian besar tumbuhan, proses penyembukan biasanya dibantu oleh serangga. Untuk memikat kedatangan serangga, bagian-bagian bunga sering berbentuk sangat unik, berwarna menarik, dan tersusun sedemikian rupa. Untuk memudahkan proses penyembukan oleh serangga, tentunya yang akan mengunjunginya. Setiap spesies tumbuhan memiliki bentuk, susunan, warna, dan kelengkapan organ-organ bunga yang sangat khusus. Oleh karena itu, bunga biasanya dipakai sebagai dasar yang paling pokok untuk mengklarifikasikan tumbuhan. Yang pertama, yaitu ada bagian-bagian bunga. Bunga tersusun dari sejumlah organ-organ yang memiliki beraneka ragam bentuk, ukuran, warna, serta jumlah organ. Setiap organ memiliki kekhususan fungsi masing-masing. Yang pertama, pistil. Pistil diterjemahkan sebagai putik, yaitu organ betina bunga yang terdiri atas 3 komponen, yaitu stigma kepala putik, stel sebagai tangkai putik, dan ovarari sebagai bakal buah. Kepala putik dapat tunggal seperti pada bunga jeruk atau terbelah terbelah menjadi beberapa bagian seperti bunga kembang sepatu. Kepala putik biasanya berbulu halus dan lengket untuk menangkap
polen atau serbuk sari. Pada umumnya, satu kantum atau bunga memiliki satu pistil, namun ada beberapa bunga yang memiliki lebih dari satu pistil. Bunga yang memiliki satu pistil akan berkembang menjadi bunga tunggal, sedangkan bunga yang memiliki lebih dari satu pistil akan berkembang menjadi bunga majemuk. Ada beberapa bagian dalam pistil. Yang pertama ada lukul, yaitu ruang dalam ovarium pada bunga yang mana dapat dilihat dengan jelas melalui irisan penampang melintang ovarium. Sebuah ovarium dapat memiliki satu atau beberapa lukol, yang setiap lukol terdapat satu atau beberapa bakal biji. Jumlah lukol biasanya sama dengan jumlah biji, dan pada biji akan berkembang menjadi buah. Yang kedua ada septum, dinding pemisah antara lukol pada ovarium yang memiliki lebih dari satu lukol. Yang ketiga yaitu ada plasenta, tempat-tempat pada lukol di mana setiap bakal biji melekat. Pariental yaitu plasenta terletak pada dinding luar ovarium biasanya terdapat. Yang kedua yaitu stamen. Stamen yaitu organ jantan dari bunga. Ini umumnya diterjemahkan sebagai benang sari. Bagian bunga itu terdiri dari eter, kepala atau kotak serbuk sari, dan filamen, tangkai kotak serbuk sari. Di dalam eter terdapat polen atau serbuk sari yang akan membuahi pistil. Berdasarkan pembelahan eter saat mengeluarkan serbuk sari dibagi menjadi dua. Yang pertama dorsal, apabila eter membelah pada bagian sisi yang menghadap pada bagian tengah atau pusat bunga, dan ventral apabila eter membelah pada bagian sisi menghadap ke bagian luar bunga. Berdasarkan tempat dan posisi pembelahan eter saat mengeluarkan serbuk sari dikenal beberapa terminologi seperti belahan longitudinal atau membunjur, belahan vertikal atau melintang, atau terminal valve terbentuk menutup kotak yang berada pada bagian atas. Satu kuntum bunga biasanya memiliki lebih dari satu atau banyak stamen. Tidak semua bunga memiliki bagian-bagian lengkap. Tidak semua bunga memiliki bagian-bagian lengkap. Bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap disebut sebagai complete flower, yaitu bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa disebut juga incomplete flower, bunga tidak lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu kelamin, walaupun bagian-bagian yang lain lengkap, disebut sebagai imperfect flower, yaitu bunga tidak sempurna. Apabila sekuntum bunga terdapat kedua kelamin, pistil dan stamen, walaupun mungkin bagian-bagian lainnya tidak lengkap, maka bunga tersebut dikatakan sebagai perfect flower atau sempurna. Dengan demikian, bunga lengkap atau komplit pastilah sempurna atau perfect. Tetapi bunga sempurna atau perfect belum tentu lengkap ataupun komplit. Bunga simple atau tunggal dan kompun atau majemuk. Untaian bunga atau incomplete flower dapat hanya terdiri dari satu kuntum. Bunga dalam satu tangkai disebut sebagai bunga tunggal atau simple flower. Ada atau beberapa kuntum bunga dalam satu tangkai dan disebut sebagai majemuk. Bagian yang ketiga yaitu ada kelopak bunga. Bagian luar bunga yang berwarna hijau dan mencolok. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga agar saat bunga kuncup. Yang keempat yaitu mahkota bunga. Bagian bunga yang berwarna cerah terletak di dalam kelopak mahkota yang berfungsi menarik serangga dan penyerbukan. Yang terakhir yaitu tangkai bunga, wadah tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Ada
dapat dilihat di sini ada beberapa bagian-bagian bunga yang mana sesuai yang ditunjuk pada bagian-bagian bunga, yaitu yang A adalah pestil yang terdiri atas A1 stigma, A2 stel, dan A3 ovarari. B yaitu ovule, C yaitu stamen terdiri atas C1 eneter, dan C2 filamen. D adalah petal, satu bagian dari corolla, dan E adalah sepal, suatu segmen dari calyx, dan F adalah resipektal, dan G adalah pendukel, tangkai satu kuntum bunga pada bunga tunggal, dan atau pedikel, tangkai pada satu kuntum bunga pada bunga majemuk. Yang kedua adalah buah. Setelah berhasil melakukan penyembukan, maka ovarium akan berkembang menjadi buah. Dan bakal biji yang di dalamnya juga akan berkembang menjadi biji. Buah tunggal atau simple fruit dalam arti dalam satu tangkai buah hanya terdapat satu buah. Misalkan spesies dari famili Anacardiaceae atau mangga-manggaan. Satu buah tunggal memiliki satu biji seperti buah mangga-manggaan, atau lebih dari satu biji seperti buah jambu biji. Tetapi semua biji-biji tersebut merupakan hasil pembuahan dari satu pistil yang sama. Buah majemuk atau compote flower atau compote fruit dalam arti bahwa dalam satu tangkai buah, sewaktu masih berbentuk bunga disebut pendukel. Terdapat lebih dari satu buah. Contoh tumbuhan yang memiliki buah majemuk adalah spesies dari nangka-nangkaan. Terminologi untuk karakteristik buah secara umum yaitu yang pertama perikarp, dinding buah atau bagian buah yang menutupi biji. Perikarp biasanya dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama exokarp, yaitu bagian yang berada paling luar kulit buah. Yang kedua mesokarp, yaitu bagian yang berada pada tengah, yaitu daging buah. Dan yang ketiga ada endokarp, yaitu bagian pembungkus biji. Yang kedua yaitu fleshy. Ketika masak buah tersebut berdaging dan mengandung air seperti daging buah pada buah mangga, apel, tomat, menjadi kering ketika buah masak seperti buah pada beberapa spesies polong-polongan, yang mana lunak pada saat masih muda tetapi berubah menjadi kering dan keras sesudah masak. Dan selanjutnya ada dehiscent, buah pada waktu masak membelah atau pecah saat alami untuk mengeluarkan bijinya, seperti buah durian. Dan yang keempat ada indehiscent, kebalikan dari dehiscent, buah yang tidak akan pecah secara alami ketika masak, seperti mangga. Dan selanjutnya ada sutur, yaitu garis pembelah terdapat pada buah dehiscent, misalnya pada durian. Adalah garis pembagi mana buah tersebut bisa dibuka. Yang selanjutnya ada valve, bagian pembelah dari buah dehiscent. Lalu ada septum, suatu lapisan atau selaput pembatas ruang-ruang yang ada dalam buah. Yang kesembilan ada lokul, yaitu ruang yang terdapat pada dalam buah atau ovarium. Yang terakhir ada karpel, pada bagian atau individu buah atau ovarium majemuk. Secara teori keberadaan atau jumlah dari karpel dapat juga dihitung dari buah belahan dari atau juring dari buah dehiscent atau jumlah cabang stel atau jumlah segmen dari stigma. Selanjutnya ada bentuk-bentuk buah. Yang pertama ada drupe, buah berdaging indehiscent berbiji satu dengan endokarp kulit biji keras. Lalu selanjutnya ada axillary, buah semu berdaging yang berbentuk dari perkembangan reseptikel.
Contohnya adalah stroberi. Yang ketiga ada agregat, buah dalam kelompok atau buah majemuk yang muncul dari sebuah reseptakel berbentuk bulat. Setiap buah berbentuk dari satu pistil yang berbeda-beda. Buah tersebut adalah buah berdaging mirip tipe buah drup. Contohnya adalah bunga tembelekan. Yang keempat ada hip atau buah agregat semu. Bagian yang nampak seperti buah dari luar adalah perkembangan dari reseptakel yang membulat menyerupai buah, tetapi buah aslinya berada dalam buah semu tersebut. Contohnya adalah mawar-mawaran. Yang kelima yaitu multiple. Sebuah semu berdaging yang berbentuk dari gabungan beberapa buah, masing-masing berasal dari bunga-bunga yang berbeda dengan ovarior superior. Contohnya adalah buah murbei. Yang keenam ada Skynium, buah majemuk semu yang terbentuk dari perkembangan reseptakel dan membentuk rongga di dalam buahnya. Buah-buahan yang sebenarnya berukuran kecil-kecil melekat pada rongga reseptakel. Contohnya buah fiskus. Yang ketujuh, ada beri, buah berdaging berbentuk dari satu ovarium yang memiliki beberapa atau banyak bakal biji. Buah beri dapat terbentuk dari ovary superior, seperti pada sawo-sawoan, atau terdapat juga terbentuk dari ovary inferior, seperti jambu biji. Selanjutnya, Hesperidium, buah berdaging terbungkus oleh lapisan tipis sampai tebal dengan daging buah bersekat-sekat. Buah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah jeruk-jerukan. Yang selanjutnya adalah pipo, sebuah buah berdaging berbentuk dari ovary inferior. Kulit luar buah biasanya bertekstur keras dan kasar. Memiliki rongga di bagian dalam dengan banyak biji-bijinya. Contohnya labu-labuan. Yang ke-10 ada pum, buah berdaging terbentuk dari ovary inferior. Pada bagian dalam di mana biji-biji terletak agak bersekat-sekat membentuk beberapa lukol. Contohnya adalah buah apel. Yang ke-11 ada schizocarp, buah kering tidak pecah secara alami yang terbentuk dari 2 atau lebih karpel, berbiji tunggal yang terpisah satu sama lain setelah masak. Dan yang selanjutnya ada samara, buah kering indehiscent bersayap satu atau sepasang. Contohnya adalah angsana atau sono kembang dan beberapa spesies dari famili Dipterocarpaceae. 12 ada Arachnae, buah kering yang indehiscent berbiji satu di mana tidak seluruh dinding biji melekat pada kulit, melainkan hanya pada satu titik. Contohnya bunga matahari. Selanjutnya ada Caryopsis, buah kering indehiscent berbiji satu, di mana biji melekat pada perikarp, bagian buah membungkus biji, pada seluruh bagian sisinya. Contohnya jagung. Perlu diingat di sini bahwa jagung adalah buah majemuk semu. Dan selanjutnya adalah acorn, buah yang memiliki satu lukol dengan satu biji pada bagian pangkal, tertutupi oleh semacam cawan-cawan yang merupakan perkembangan dari Hypatium. Contohnya adalah buah Quercus speciae. Dan selanjutnya ada legume. Dalam bahasa Indonesia umumnya disebut sebagai buah polong. Buah kering berbentuk memanjang, memiliki satu lukol dalam beberapa biji tersusun memanjang. Ketika buah sudah masak, dehiscent terbuka pada kedua sisinya. Contoh sebagian besar adalah spesies polong-polongan. Yang selanjutnya adalah lomen.
Buah kering membentuk memanjang, memiliki satu lukol dengan beberapa biji, tersusun memanjang, bagian buah di antara biji membentuk cekingan. Contohnya buah asam. Selanjutnya adalah lysikel, buah dehiscent yang memiliki dua lukol. Ketika masak, buah ini pecah di mana pecahan kulit akan terpisah dalam dua belahan, namun berlekat pada bagian atas dan meninggalkan lapisan septum yang tipis dengan beberapa biji. Yang selanjutnya adalah silikul, sama dengan buah tipe silikel, tetapi ukurannya lebih panjang. Panjang buah lebih panjang dari 2 kali garis tengahnya. Selanjutnya ada kapsul, buah kering dehiscent dapat satu lukol dengan satu garis belahan sutur atau beberapa lukol dengan beberapa jumlah garis belahan. Pada dasarnya, posisi garis belahan tipe buah ini dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu poridikal kapsul, belahan buah berbentuk lubang-lubang pori-pori, dan biji-biji keluar dari lubang-lubang pori tersebut. Lalu ada circumkilsil kapsul, buah membelah dengan garis belahan melintang, kurang lebih pada bagian tengah-tengah buah. Lalu ada Locolicadal kapsul, garis-garis belahan membunjur tepat sepanjang sisi lukol. Contohnya adalah durian. Lalu ada basical kapsul, garis belahan mengarah dan sampai ke bagian pangkal buah, seperti pada buah Aristolochia atau buah anggrek-angrekan. Dan yang terakhir ada nut, buah kering indehiscent berbiji satu dengan kulit keras. Dalam bahasa sehari-hari penggunaan terminologi ini sering sangat luas dalam arti meliputi berbagai bentuk buah, termasuk kelapa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Haikal yang telah mempresentasikan materi tentang bunga dan buah. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mengisi pertanyaan di forum diskusi pada e-learning kita. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi hari ini dengan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.